Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agro Perikanan Kualu. Di sini saya akan membahas tentang ikan mas pedang. Seperti biasanya, sebelum saya membahas ikan mas pedang, saya mau minta bantuan ya pada teman-teman untuk mengembangkan channel Agro Perikanan Kualu ini dengan cara subscribe dan hidupkan notifikasinya agar teman-teman semua berlangganan di channel Agro Perikanan Kualu ini. Ikan mas pedang ini yang disebut dengan nama ilmiahnya adalah Scyphophorus helleri ya, adalah spesies ikan air tawar. Mereka berasal dari Amerika Utara dan Tengah ya, mulai dari Meksiko hingga Honduras. Di sana mereka hidup di sungai besar dan sungai kecil dengan banyak tanaman. Ikan mas pedang ini juga dikenal dapat mentolerir air payau sehingga dapat dipelihara di air bersalinitas rendah. Ikan mas pedang ini adalah left-billed, yang berarti mereka menyimpan telurnya di dalam tubuhnya dan melahirkan bayi ikan. Nah, yang disebut dengan burayak ya. Jadi ikan mas pedang ini dia tidak mengeluarkan telur, tetapi telurnya di dalam perut. Jadi langsung melahirkan bayi ya, bayi ikan. Bayi ikan yang disebut burayak. Jadi seperti itu. Jadi gampang dia kalau melihara ikan mas pedang ini, kita tidak menjaga telur lagi ya, langsung burayak yang kita hadapi. Ikan mas pedang ini terkait erat dengan southern flash atau sesama liber dan bahkan dapat kawin silang dengan mereka. Perkawinan silang ini telah menghasilkan banyak variasi ikan akuarium. Ikan mas pedang adalah spesies yang biasa dijual di pasar ikan. Jadi Anda tak akan kesulitan mendapatkan ikan mas pedang ini ya. Di Agro Perikanan Kualu juga ada kalau mau cari ya. Begitu berada di akuarium Anda, mereka dapat hidup hingga 5 tahun di akuarium. Yang sehat bisa lebih dari 5 tahun ya. Ikan mas pedang adalah spesies ikan damai yang cocok hidup dalam komunitas ikan kecil damai. Mereka juga dapat dirawat dalam akuarium khusus satu spesies. Mereka hidup berkelompok
tetapi mereka bukan ikan soling atau bergelombol ya. Pejantan bisa menunjukkan agresi terhadap satu sama lain. Jadi pastikan mereka kalah jumlah dari betina. Dalam rasionya 3:1. Ikan mas pedang ini bisa menjadi malu ketika dipelihara dengan ikan yang terlalu aktif. Mereka akan bersembunyi di antara tanaman dan dekorasi. Ikan mas pedang ini menempati level menengah dan atas di akuarium, jarang menjelajahi wilayah bawah. Jika diberi ruang berenang yang cukup, mereka akan menjadi anggota akuarium yang sangat aktif. Seperti yang di video ini, ketika masuk kamera di dalam air mereka sangat aktif ya. Ketakutan seperti begitulah. Penampilan ikan mas pedang yang pertama mencolok adalah sirip ekor mereka. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Perpanjangan ini terkait seperti pedang. Karenanya itulah mereka dinamakan ikan mas pedang. Karena warnanya seperti emas dan ekornya seperti pedang, jadi mas pedang. Jadi ikan mas pedang ini ikan spesies air tawar ya, yang mudah dipelihara di akuarium atau di bak-bak kecil ya, tanpa menggunakan aerator ya. Ikan ini sangat kuat ya, beda sama ikan yang lain. Jadi ikan mas pedang ini jangan sekali-sekali dikejuti ya, karena ikan mas pedang ini sangat sensitif. Ketika terkejut otomatis dia akan loncat keluar area tempatnya, keluar dari akuarium atau baskom ya, dia langsung loncat dari areanya. Jadi ikan mas pedang ini tidak bisa terkejut ya, seperti dibilang anak zaman sekarang, baper ya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita ya tentang ikan mas pedang. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya tentang ikan mas pedang, boleh berkomentar di bawah ini ya. Kita akan menjawab
menjawab ya, dan akan memberi solusinya. Karena kita akan membahas lebih lanjut ikan mas pedang atau ikan hias lainnya. Oke, saya akhiri video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.